daripada kamu kemudian disibukkan dan kepalamu tidak bisa melihat sesuatu itu, lalu kamu mabuk, capek dengan itu, mendingan kita berdamai dengan realitas bahwa ini jauh lebih baik. Ya. Nah Pak, kalau Pak Mulyadi sendiri pernah nggak sih Pak melakukan pengusiran setan? Ya, ini pengusiran setan pada orang yang Kesurupan gitu ya, kerasukan misalnya gitu ya. nengking gitu-gitu Oke, Pak. oke. Ya, sebab ada beberapa hal terkait dengan pengusiran setan, yaitu misalnya orang mau masuk rumah baru dan rumah itu pernah ada sesuatu gitu kayak gitu, itu juga pernah dilakukan ya, tapi bentuknya saya ajak malah ibadah justru ya. Nah, tapi kalau yang dimaksudkan seperti itu bentuknya itu bukan pengusiran setan seperti yang dimaksudkan banyak orang demikian. Saya lebih kepada pemulihan kesadaran yang bersangkutan. Yang bersangkutan diingatkan pengalaman saya gitu ya, bersama dengan teman-teman yang demikian gitu, pendekatannya pastoral, menyahabati dan memberikan keyakinan bahwa hidup yang bersangkutan itu berharga di mata Tuhan. Tuhan memberikan hidup itu bernilai, karena itu jangan dibiarkan hidup itu dikuasai oleh yang lain misalnya. Nah, itu lebih bermakna. Tubuh kita berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan hadir untuk menebus itu gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan biasanya. Jadi ketimbang kemudian saya mengatakan bahwa wah ini dikuasai hal-hal yang spiritual demikian, ada roh yang lain gitu, itu malah jadi membuat yang bersangkutan tersiksa. Karena apa? Dia akan mengatakan begini, oh berarti aku dikuasai setan dong. Oh aku nggak beriman. Aku nggak beriman dong. Nah, enggak gitu. Kalau dia ditumbuhkan kesadarannya bahwa engkau dikasihi Tuhan, itu jauh lebih baik dan nilainya besar sekali. Dan kalau proses kayak gini berarti nggak dalam waktu yang pendek ya Pak Oh ya? iya, Harus panjang, betul. berkelanjutan. Jadi Ya. kalau perawatannya nggak hanya di tempat itu Ya, saat dia betul. hilang kesadaran, tapi ternyata pasca. Terus ya dikancani. Benar. Ya keren. Oke Pak, ini pertanyaan jauh dari dalam lubuk hati saya. Kenapa sih Pak sebenarnya kok di gereja-gereja mainstream itu kita jarang sekali gitu bahas roh-roh, apalagi setan-setan gitu Pak. Kalau menurut Pak Mulyadi ini sebagai pendeta gereja mainstream juga, gimana Pak? Ya, ini sedang ada perdebatan ya istilah mainstream dan apa yang lainnya gitu ya. Jadi pokoknya kita bahas saja konteksnya ya. Jadi sebenarnya di gereja-gereja yang disebut mainstream itu juga melakukan percakapan itu. Kalau kita jalan-jalan ke gereja-gereja di daerah gitu ya, anggota PGI gitu ya, mereka punya pembahasan soal-soal seperti ini. Di Jakarta gitu ya, gereja-gereja melakukan juga. Saya diundang berkali-kali untuk yang seperti ini. Sekarang di GKJ. Sekarang GKJ ya. Di banyak jemaat membahas ini dan itu luar biasa gitu. Nah, jadi sebenarnya pembahasan seputar roh itu bukan hanya soal roh yang ini. Tapi misalnya pergumulan tentang roh-roh dalam surat Korintus itu digeluti secara sangat luar biasa, baik sekali pendalamannya, dan saya belajar banyak dari teman-teman gereja, anggota jemaat yang mempelajari itu. Bahkan ada yang sharing ke saya kemudian, kemarin saya dapatnya begini-begini, oh oke, waduh luar biasa sekali. Artinya ada sesuatu yang indah gitu ya. Nah, dan termasuk ternyata pembahasan tentang Yesus yang berjumpa dan berhadapan dengan orang-orang yang dikategorikan teks Alkitab menyebutnya kerasukan. Tentu kita harus paham situasi itu. Memang pada waktu itu Yesus melihatnya ada hal penting. Yang penting itu bukan hanya soal pada ini kerasukan atau tidak. Tapi Yesus melihat bahwa orang ini lebih berharga daripada babi-babi itu. Masuk ke dalam 2000 babi. Oh, berapa miliar? Nah itu, satu babi sekarang berapa? Untuk menjelang Sincia seperti ini. Menjelang tahun baru Imlek, harga per kilogram 200.000. Wah, kalau satu babi 50 kilogram gitu kan ya. Nah tapi saya tidak mau melihat itu dalam kategori uang. Tapi kategorinya adalah buat Yesus, manusia berharga benar. Lebih daripada babi-babi itu. Nah, karena itu kita mesti melihatnya dalam satu kerangka, aku ini berharga di mata Tuhan. Itu nilai besar yang kita mau lakukan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kalian, kalian di mata Tuhan Yesus tetap berharga. Ya, refleksi itu apa dia. Ini di tengah-tengah. Oke Pak, nah ini juga ada tadi balik ya Pak, kan kalau kata Pak Mul, penyadaran dari orang kesurupan lah ya kita bilang, itu bisa dilakukan dengan proses pastoral. Tapi Pak, kalau misal orang seperti kita nih yang awam-awam begini, gimana sih Pak caranya nolong orang yang
tidak sadar itu tadi. Kan kadang-kadang tuh kita retreat di sekolah kayak di tempat kerja, tiba-tiba kok ada yang masal gitu kan. Kita pengen sebenarnya nolong, doain gitu. Bisa nggak Pak dikasih tips and trick gitu Pak buat kita? Iya, jadi ini kembali kepada pengalaman ya. Jadi beberapa kali sih saya mengalami situasi seperti itu. Harus saya akui dengan terbuka buat teman-teman semua, saya juga bingung menghadapi demikian. Kenapa ini bisa terjadi? Itu sebuah situasi yang orang nggak bisa duga. Ya Gitu. benar-benar. Tapi yang penting dalam pengalaman saya gitu ya, kita berikan dulu yang pertama ruang longgar. Karena itu dalam kondisi seperti itu kan mereka sudah dalam keadaan tidak sadar ya. Nafas terengah-engah, capek sekali loh mereka begitu. Nah, yang masalah adalah kalau kemudian mereka segera dirubung gitu. Itu menutup ruang lingkup udara. Kadang-kadang ini maaf ya penanganan kami pada orang-orang tertentu ya, kalau kita lihat pakaiannya. Kalau pakaian ketat sekali, kita buka kancing bajunya gitu. Kalau perempuan ya biar sama perempuan gitu ya. Saya menangani yang laki-laki, tapi pernah juga diminta menangani yang perempuan karena orang pada ketakutan. Saya susah gitu menghadapinya gimana ya. Saya bilang ambil sarung, ambil handuk gitu kan atau apa, tutup dulu baru dibuka gitu ya. Ini etika sih. Ya, nah itu terjadi. Nah tentu kita mesti melihatnya demikian. Lalu pertanyaannya kok bisa masal gitu? Kok bisa masal? Nah ini satu situasi yang mesti kita pahami bersama-sama. Kenapa bisa terjadi begitu masal? Karena orang-orang juga ketika melihat itu, sisi pertama ketika dia lihat, dianya juga yang melihat itu ketakutan. Nah ketakutan itu membuat cara berpikir dia aduh takut gitu ya, terpengaruh dengan itu. Coba sekarang saya ambil contoh, kita sedang kerongkongan ini kering sekali, tiba-tiba ada teman di sana makan mangga asam kerok gitu, kita gimana? Ngiler. Ngiler, air liurnya keluar gitu ya. Nah pengaruh seperti itu sangat psikologis dan secara anatomis di dalam tubuh kita ada ruang itu. Jadi kita mesti melihatnya demikian, bahwa kemudian itu menjadi massal itu karena pengaruh ini orang-orang yang melihat itu ikut terinspirasi sehingga dia pun menjadi kehilangan kesadaran karena ketakutannya. Ini penting ya, kesurupan massal ini harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas begitu. Jadi fenomena ini terjadi pada kesurupan massal di mana-mana. Lalu orang kemudian ketakutan, merasa dihantui dengan ketakutan itu, ya, punya kegalauan tersendiri begitu ya. Nah, cara yang dilakukan adalah dengan kalau ada seseorang satu kesurupan gitu ya, atau saya nggak terlalu setuju sebenarnya dengan istilah kesurupan. Pokoknya mengalami situasi itulah. Ya, tidak sadar. Tidak sadar gitu ya. Lalu baiknya segera isolasi. Pindahkan ke sebuah ruangan tersendiri, yang lain jangan ikutan. Yang lain ajak aja nyanyi bareng atau cerita-cerita lucu-lucu gitu, ketawa-ketawa gini. Lalu kita tapi jangan mempercakapkan dia gitu kan. Kasihan kan. Dia sedang menderita. Lalu kita bikin cerita yang lain sehingga ruang ini tidak ikut terkurung oleh kondisi demikian. Itu akan sangat menolong. Ya sudahlah, ada korban mau diapain? Jangan sampai kemudian yang lain jadi korban juga. Gitu sih. Jadi itu ya teman-teman, kita bisa nolong nggak bisa. Caranya yaitu kalau misalnya kita jenis kelaminnya sama, kita bisa longgarin pakaiannya dia. Tapi kalau misalnya kita nggak ikut ngerubung di sana, nggak ikut nolong orang korban, kita bisa ciptain suasana yang lebih happy gitu ya, Pak. Betul. Atmosfernya berbunga-bunga gitu. Isolasi jangan lupa yang bersangkutannya. Harus diasingkan, didiam gitu ya supaya dia juga sirkulasi udaranya dapat. Ini dari perspektif psikologis gitu ya, Pak. Jadi kita bisa melakukannya. Saya juga pernah baca buku, Pak, kalau ternyata ada orang yang tidak sadar gitu, nggak terlalu perlu untuk langsung disadarkan gitu, tapi memang harus memberi dia waktu. Betul. Untuk dirinya sendiri gitu sih. Oke teman-teman, saya nggak kebayang sih Pak sebenarnya podcastan tentang spirit doll ini malah jadi eksorsis, okultisme, dan saya merasa sangat banyak sekali ilmu yang kita dapetin gitu ya hari ini. Mungkin kalau saya cerita begini di depan simbah saya gitu, ini bakal dimarahin gitu kan. Tapi karena di sini yang cerita adalah pendeta dan dosen gitu. Jadi kita dapat ilmu yang beragam, bahkan kita dapat dari berbagai perspektif. Jadi teman-teman, topik ini adalah topik yang sangat menarik. Jangan sampai teman-teman gagap melihatnya. Jangan sampai teman-teman nggak bisa menyikapi ini dengan bijaksana. Yang paling penting jangan menuhankan si spirit doll. Ya, betul. Tapi kita harus
ya lihat itu dengan bijak lah ya Pak, intinya ya Pak. Nah, gimana teman-teman? Topik kita hari ini menarik banget kan? Kita bisa ngobrolin spirit doll dalam-dalam. Nah, kira-kira topik selanjutnya kita mau bahas apa ya? Teman-teman bisa komen buat request ide-ide kalian tentang topik yang mau kita bahas. Dan pasti topik selanjutnya bakal lebih seru, lebih asik, lebih fun, dan lebih membuka pikiran kalian. Makanya jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Sampai ketemu minggu depan.